Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dwi Akidatul Iza, Lailatul Maghfirah, dan Renata Eka Prastika akan mempresentasikan topik 2 Ruang Kolaborasi 2.5 Pembelajaran Sosial Emosional. Film Dead Poets Society. Sinopsisnya adalah sebuah sekolah klasik yang terkenal, Welton Academy, menjadi tempat bagi sekelompok siswa yang dipengaruhi oleh seorang guru bahasa Inggris yang bernama John Keating. Keating mengajarkan filsafat hidup yang menginspirasi kepada para siswanya, mendorong mereka untuk mengejar impian mereka dan hidup dengan penuh semangat. Dengan gaya pengajaran yang penuh semangat dan inovatif, Keating membangkitkan minat siswanya terhadap puisi dan sastra. Dia juga memulai kembali Dead Poets Society, sebuah klub rahasia yang dulu dia ikuti saat masih menjadi siswa di Welton, di mana para siswa dapat mengekspresikan diri mereka melalui puisi dan diskusi tentang kehidupan. Para siswa awalnya terbelenggu oleh tekanan dari orang tua dan harapan sekolah, mulai menemukan keberanian dan mengejar minat dan impian mereka. Meskipun itu berarti melawan norma-norma yang sosial yang ada. Namun, ketika salah satu siswa yang bernama Neil menghadapi tekanan dari ayahnya yang otoriter, yang ingin dia menjadi dokter, konflik antara harapan keluarga dan keinginan pribadi Neil memuncak dalam tragedi yang mengguncang sekolah dan menguji persahabatan di antara para siswa. Yang bisa Anda pelajari dari film Dead Poets Society berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Dari film Dead Poets Society belajar bahwa seorang guru dapat menjadi agen perubahan dengan cara yang pertama, membangkitkan semangat dan kreativitas siswa untuk berpikir secara kreatif. Yang kedua, mengajak siswa untuk mengambil resiko dan mengajar impian mereka, meskipun itu melawan norma sosial atau ekspektasi orang lain. Yang ketiga, membantu siswa membangun kepercayaan diri mereka, mendukung untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Yang keempat, menyadarkan siswa tentang nilai-nilai yang penting dalam hidup seperti kebebasan, keberanian, dan kejujuran. Yang terakhir, menjadi teladan bagi siswa dengan memperlihatkan integritas, semangat, dan dedikasi dalam profesi. Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian film Dead Poets Society dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Yang pertama, pentingnya ekspresi diri. Siswa diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas melalui puisi, lukisan, atau cara lain yang mereka pilih. Yang kedua, pemberdayaan siswa, yaitu mendorong siswa untuk berpikir secara independen, menantang otoritas yang menghambat perkembangan mereka, dan mengambil resiko untuk mengejar minat mereka. Yang ketiga, koneksi emosional, membangun hubungan yang kuat, mendengarkan empati mereka, dan memahami kebutuhan emosional mereka. Yang keempat, mendorong keterampilan interpersonal melalui interaksi di luar kelas seperti klub puisi. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan keterampilan sosial seperti kerjasama dan komunikasi. Yang keempat, mengatasi tekanan dan konflik. Siswa menghadapi dan mengatasi tekanan dari keluarga, sekolah, serta konflik internal dan eksternal melalui dukungan dari guru mereka dan dukungan sosial dari teman-teman mereka. Yang terakhir, pentingnya pemahaman diri. Siswa memahami diri mereka sendiri, termasuk minat dan impian mereka, serta memilih jalur hidup mereka dengan keberanian dan integritas. Sekolah Rimba. Film ini menceritakan Prisya Nasution sebagai butet atau ibu guru yang bertekad untuk memperluas wilayah tempat ia mengajar dari hulu hingga hilir. Namun, niat baik tersebut tidak berjalan dengan lancar.
banyak tantangan yang harus Butet hadapi. Berlatar waktu Indonesia pasca reformasi tahun 1999. Sinopsis. Butet Manurung adalah seorang yang bekerja selama hampir 3 tahun di sebuah lembaga konservasi di wilayah Jambi. Di sana, ia juga sebagai guru untuk mengajar anak-anak dari suku anak dalam, juga dikenal sebagai orang Rimba. Mereka tinggal di hulu Sungai Makekal, terpencil di hutan Bukit 12. Kisah bermula saat Butet terserang demam malaria dan pingsan di tengah jalan saat dalam perjalanan mengajar anak-anak suku anak dalam. Ternyata ada seorang anak bernama Nyungsang Bungo berasal dari hilir Sungai Makekal yang membantunya membawa Butet ke suku anak dalam. Anak ini menempuh jarak sekitar 7 jam perjalanan untuk dapat melihat pengajaran yang diberikan oleh Butet. Bungo diam-diam melihat nilai penting dalam keahliannya membaca dan menulis. Ternyata Bungo sangat ingin belajar membaca agar bisa memahami isi surat perjanjian antara kepala adat sukunya dengan orang desa yang ingin mengeksploitasi tanah adat mereka. Pertemuan Butet dan Bungo membuat Butet tergerak untuk memperluas wilayah kerjanya hingga ke hilir. Namun, tidak dapat restu dari tempat kerjanya dan bahkan mendapat perlawanan dari kelompok Bungo yang masih meyakini bahwa orang yang memegang pensil akan mendatangkan penyakit atau malapetaka. Namun, dengan keteguhan hati Bungo dan kecerdasannya membuat Butet yakin bahwa pendidikan adalah kunci untuk memberikan harapan dan perubahan bagi masyarakat suku anak dalam. Butet berjuang keras untuk dapat tetap mengajar Bungo. Hingga ada suatu ketika Bungo datang ke tempat mengajar Butet dan belajar hingga ia ahli dalam membaca dan berhitung, bahkan menjadi tutor sebaya bagi teman lainnya. Hingga pada akhirnya Bungo kembali pulang ke kampung halaman, begitu pula Butet yang kembali ke kota. Hingga pada akhir cerita, Butet berhasil untuk meyakinkan semua pihak perlunya pendidikan yang merata. Dan ketika kembali ke pedalaman tersebut, didapati bahwa Bungo sudah menjadi lebih pandai membaca dan sukunya tidak akan dibodohi lagi karena sudah ada Bungo yang pandai. Yang dapat dipelajari dari film tersebut ialah yang berhubungan dengan guru adalah agen perubahan. Dari film Sekolah Rimba, saya belajar banyak hal terkait. Yang pertama, kegigihan dan perjuangan seorang Butet Manurung atau ibu guru untuk dapat memberikan pendidikan pada masyarakat Rimba walaupun ia terus mendapatkan penolakan. Yang kedua, sikap integritas untuk menentang ketidakjujuran dan ketidakadilan yang ditunjukkan oleh Butet Manurung saat mengetahui Bungo dibodohi oleh masyarakat desa untuk mengeksploitasi lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga, sikap pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Butet Manurung untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Rimba hingga membawa perubahan positif bagi anak-anak Rimba. Yang keempat, Butet menuntun dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak Rimba walaupun dengan keterbatasan fasilitas. Dan yang kelima, sikap rela berkorban dan semangat dari Butet untuk menegakkan pendidikan meskipun di daerah yang sulit untuk dijangkau. Pentingnya peran guru sebagai agen perubahan. Film ini menunjukkan betapa pentingnya guru sebagai agen perubahan dalam membantu anak-anak suku anak dalam tersebut untuk belajar terkait keterampilan sosial emosional yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru dalam film ini tidak hanya mengajarkan keterampilan akademik, tetapi juga membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk bertahan dan berhasil dalam kehidupan mereka. Adapun kemampuan sosial emosional yang terdapat dalam film tersebut antara lain, yang pertama, empati. Kemampuan individu untuk memahami perspektif orang lain
Dalam film tersebut diceritakan bahwa Butet Manurung menunjukkan rasa empati yang sangat tinggi, mendedikasikan hidupnya untuk membantu anak-anak di daerah terpencil agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Bahkan, Butet rela tanpa dibayar dan menggunakan hartanya untuk keperluan belajar anak-anak. Yang kedua, keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dalam film ini dijelaskan bahwa Butet belajar membangun hubungan yang positif dengan anak-anak suku pedalaman dan orang tua mereka. Bahkan, Butet turut bekerja sama dengan masyarakat setempat. Selain itu, anak-anak belajar berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan konflik dengan damai. Yang ketiga ialah motivasi atau caring, kemampuan menunjukkan respon peduli dan memberikan motivasi terhadap orang lain. Dalam film Sekolah Rimba, Butet selalu memberikan motivasi kepada anak-anak untuk melihat bagaimana pendidikan dapat membantu mereka mencapai tujuan mereka dan meningkatkan kehidupan mereka, sehingga mereka termotivasi dan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan, dan mereka juga termotivasi untuk membantu orang tua mereka dan meningkatkan kehidupan mereka. Yang keempat, non-judgment, kemampuan untuk menerima kondisi atau perasaan orang lain tanpa menunjukkan rasa frustasi dan marah. Butet menunjukkan kemampuan non-judgmental yang luar biasa. Dia mampu menerima kondisi dan perasaan orang lain tanpa menunjukkan rasa frustasi, marah, atau menghakimi. Berikut beberapa contohnya, yaitu Butet tidak marah ketika anak-anak membuat kesalahan dalam belajar, dan Butet mendengarkan dengan seksama ketika anak-anak menceritakan masalah yang dihadapi mereka. Film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Mereka menghadapi berbagai masalah, termasuk kurangnya fasilitas pendidikan, biaya sekolah yang tinggi, dan ketidaksetujuan orang tua. Mereka berusaha untuk mengatasi setiap rintangan yang mereka hadapi dengan berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kegigihan guru mengajar meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kekurangan bukanlah menjadi penghalang untuk menyampaikan ilmu. Meskipun fasilitas terbatas, tetapi semangat dan optimis untuk mengajarkan ilmu kepada peserta didik dan meraih prestasi akademik tidak pernah luntur. Film ini menunjukkan bagaimana kesetiaan, pengabdian, dan integritas seorang guru terhadap profesinya. Memberikan pembelajaran tidak selalu di dalam kelas, tetapi juga di luar sekolah. Yang bisa Anda pelajari dari film Laskar Pelangi berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan ialah dengan cara yang pertama, tetap semangat dan kreatif ketika dalam keadaan terbatas. Yang kedua, sikap pantang menyerah yang tercermin saat mencari tambahan peserta didik. Yang ketiga, mampu mengatasi segala situasi yang terjadi, seperti pembelajaran yang dilakukan dengan peserta didik yang heterogen dari tingkatan kelas maupun kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, keputusan untuk mengikut sertakan peserta didik dalam berbagai lomba sesuai potensinya yang dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam belajar dan meraih masa depannya. Yang bisa dipelajari dari kejadian film Laskar Pelangi dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional adalah yang pertama, kesadaran dari Bungus bahwa beliau memiliki potensi atau kemampuan untuk membimbing peserta didik Laskar Pelangi dan membawa perubahan yang lebih baik. Yang kedua,
beragam tantangan yang tidak mudah mengajar di SD Muhammadiyah yang harus dihadapi oleh Bumus. Namun, Bumus mampu mengelola dirinya, mampu mengelola emosinya, agar terus semangat dan termotivasi memberikan pengajaran secara maksimal kepada peserta didiknya. Yang ketiga, persiapan untuk mengikuti karnaval dilakukan secara berdiskusi karena peserta didik diberikan kesempatan penuh untuk berekspresi. Peserta didik mengorganisasi dan mengaktualisasi diri dalam karnaval. Mahar adalah peserta didik yang terpilih untuk menjadi konseptor karnaval yang akan diikuti. Yang keempat, keputusan Bumus untuk mengikutkan peserta didiknya dalam lomba cerdas cermat adalah keputusan yang tepat. Hal ini dikarenakan peserta didiknya yang cerdas dan mempunyai kemauan belajar yang tinggi sehingga Bumus dapat membuktikan bahwa SD Muhammadiyah dapat bersaing dengan SD yang lain. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.